Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah. Puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salawat beri salam guru junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, dalam video ini saya akan membuat intisari perkuliahan kita mulai dari pertemuan setelah ujian mid semester sampai dengan pertemuan terakhir kita dalam pembahasan mata kuliah pendidikan agama Islam. Kita mulai dari hak asasi manusia, demokrasi, dan korupsi dalam perspektif Islam. Ya. Perlu saudara-saudari ketahui bahwa hak asasi manusia HAM dalam perspektif Islam merupakan sesuatu hak yang melekat kepada diri pribadi seseorang. Itulah HAM. Dalam satu hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan HAM ini adalah kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Dalam hadis yang baru Bapak sampaikan di atas menjelaskan bahwa setiap anak, setiap manusia dilahirkan secara fitrah. Fitrah itulah HAM dalam perspektif Islam. Fitrah ini melekat kepada diri manusia itu sendiri. Seperti makan, hak untuk makan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah sesuatu yang melekat. Jadi manusia dan HAM adalah sesuatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana manusia itu memisahkan di dalam dirinya untuk tidak makan? Sebenarnya makan itu adalah bagian daripada kebutuhan manusia akan pertumbuhan fisiknya. Bagaimana ilmu pengetahuan baik dia umum maupun agama bisa dipisahkan daripada kehidupan manusia, sementara untuk beribadah saja itu butuh ilmu pengetahuan. Seperti itulah keterkaitannya. Jadi manusia harus menghargai adanya hak asasi manusia yang lain. Jangan sekali-sekali membunuh hak asasi manusia dengan cara kediktatoran dan lain sebagainya. Islam menjamin kemerdekaan setiap diri untuk berkembang dan bertumbuh. Maka ada aturan
Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk selalu memperbaiki dan untuk selalu menumbuh kembangkan antara 3 hubungan yang diatur oleh Allah itu. Apa itu? Yaitu hubungan kepada Allah secara vertikal dalam hal untuk beribadah kepadanya. Kemudian ada hablum minan nas, sesama manusia. Hablum minan nas ini bagaimana caranya manusia dengan manusia yang lainnya itu saling bersatu padu, walaupun tidak sama artinya. Satu manusia dan satu manusia yang lain, atau beberapa manusia, dia memiliki karakter pribadi yang unik dan tidak bisa kamu harus samakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi ada perbedaan yang mendasar. Oleh karena itu, dari perbedaan-perbedaan yang satu manusia dengan manusia yang lainnya harus bersatu, dan itulah disuruh Allah kita untuk mengatur hubungan diri kita sebagai manusia dengan manusia yang lain supaya baik. Jadi hak asasi manusia itu tidak boleh dikekang, tidak boleh dibunuh. Tapi ada batasan, ya kan? Ada batasan. Batasan itulah kalau kita yang beragama Islam, batasan itu diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jangan kamu salah gunakan HAM. Kamu mau pakai narkoba kau sebut itu HAM. Tidak, karena dalam Islam narkoba sudah jelas dilarang dan memiliki hukum haram untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena dia merusak akal. Itu contohnya. Jadi HAM dalam pandangan Islam harus dipenuhi kebutuhannya, tetapi dia memiliki batasan-batasan, koridor-koridor yang dalam hal ini batasan dan koridor yang dimaksud itu supaya tidak menyalahi manusia dalam fungsinya menghamba kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Itu HAM. Demokrasi, dalilnya apa? Wasyawirhum fil amr. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Apa dia? Demokrasi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, atiiullah wa atiiur rasul, dan taati rasul dan pemimpin di antara kamu. Cara pemilih pemimpin dalam Islam itu melalui demokrasi. Demokrasi ini kan musyawarah dan mufakat. Musyawarah menghasilkan mufakat. Jadi musyawarah menghasilkan mufakat ini banyak metodenya. Ada melalui voting, ada melalui pemilu seperti saat sekarang ini yang sudah banyak ada pilkada, pilpres, pilkab enggak. Kalau pilkab enggak. Nah, jadi demokrasi sudah diatur dalam Islam, maka bermusyawarahlah di antara kamu. Bermusyawarahlah di antara kami itu wasyawirhum fil amr, untuk kebaikan. Hal-hal yang dimusyawarahkan itu untuk maslahat orang banyak. Maka sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang bermusyawarah adalah tidak memikirkan kepentingan pribadi mereka, melainkan kepentingan orang banyak. Itu yang dimusyawarahkan. Nah, jadi demokrasi ini
walaupun bahasanya dalam Islam tidak demokrasi, demokrasi itu merupakan bagian dari metode yang mengakomodir bagaimana caranya mewujudkan masyarakat yang madani melalui wasyawirhum fil amr. Kemudian setelah hasil kesepakatan musyawarah itu kembali kepada ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah itu pertama kali, kemudian taati rasul. Setelah rasul, maka taatilah pemimpin di antara kamu. Ketika pemimpin kita mengarahkan kita kepada kebaikan, kerjakan. Dan ketika pemimpin itu mengarahkan kepada keburukan, maka tinggalkan. Atau kalau kamu lihat pemimpin kamu itu sudah lari daripada kebenaran, maka doakanlah ia supaya dia mendapatkan hidayah. Kemudian korupsi itu sudah jelas dilarang dalam pandangan Islam. Korupsi, ya, suap menyuap, yang menyuap dan yang disuap dan suapannya itu semua masuk neraka. Ada hadisnya. Jadi jangan berpikir sekali untuk melaksanakan korupsi. Korupsi itu tidak hanya dalam bentuk materi seperti uang, ya kan? Ada korupsi waktu, korupsi yang lain-lain. Jangan sekali-sekali untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena korupsi itu adalah bagian dari kejahatan yang sifatnya extraordinary, kejahatan yang luar biasa. Kenapa dikatakan kejahatan yang luar biasa? Karena ketika satu orang korupsi, maka orang lain pun akan menikmati hasil korupsi tersebut dalam bentuk sesuatu yang merugikan. Contoh, pemerintah korupsi. Contohnya, jika si A korupsi 5.000 dari total dana 20.000, 15.000 lagi. Harusnya kan si B, si C, anggota si A ini akan mendapat bagian 20.000. Ketika dia potong 5.000, yang mereka dapat kan 15.000. 15.000 mana lebih banyak? Bisa dimanfaatkan 15.000 atau 20.000? Nah itu. Coba ke bawah lagi. Ketika misalnya si A tadi 20.000 ada anggotanya disuruhnya, maka anggotanya ini memotong lagi dari 15.000 ini, tinggal 5.000 lagi. Tinggal 10.000 misalnya. Hasil yang didapat oleh masyarakat akan berkurang dari nilai yang harusnya dia terima. Yang banyak manfaatnya yang harusnya dia terima jadi berkurang gara-gara dosa korupsi. Maka dalam pandangan Islam ini kegiatan jelas haram, dilarang. Korupsi, kolusi, nepotisme itu adalah sesuatu perangai yang mencerminkan perilaku yang buruk. Nah, jangan ar-ra'su wal murtasi finnar, yang si penyuap, yang disuap itu semua masuk neraka. Suap dikiaskan dia kepada korupsi. Jadi kamu ketika mencuri duit, nah kau curi duit yang bukan hakmu,
kau ambil duit yang bukan hakmu, itulah korupsi. Hati. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di pertemuan ke-7 ada pembahasan akhlak, etika, moral. Akhlak, etika, dan moral. Akhlak, etika, dan moral adalah sama dalam sudut pandang tujuan daripada akhlak, etika, dan moral. Ini adalah sistem penilaian. Akhlak adalah tingkah laku, perangai, tabiat. Etika juga seperti itu. Etika adalah norma tingkah laku, perbuatan. Moral juga tingkah laku, perbuatan. Tapi gini, kita lihat dulu. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, artinya yang berasal dari kata ethos, ya. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yang artinya juga perangai. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata kholaqo. Kholaqo itu cipta, ya kan? Pencipta siapa? Khaliq, pencipta. Yang diciptakan apa? Makhluk. Kemudian yang diciptakan makhluk, akhlak, perangai, perbuatan. Sudah, baru kita lihat apa perbedaan dari ketiga istilah ini. Etika dalam sudut pengertian terminologi, etika ini adalah penilaian baik buruk tingkah laku berdasarkan logika. Baik buruk tingkah laku berdasarkan logika manusia. Moral, penilaian baik dan buruk tingkah laku manusia berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam satu kelompok. Akhlak, penilaian baik dan buruk tingkah laku manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita lihat itu perbedaannya, ya. Jadi perbedaan selanjutnya, etika, konsep penilaian etika itu berdasarkan logika. Contoh, jika kamu memakai baju seperti ini, misalnya saya memakai baju seperti ini, bagaimana etikanya? Ya, kembali tadi ke definisi etika, penilaian baik buruk berdasarkan logika. Berarti menurut logika saya, pakaian ini adalah bagus untuk saya. Jangan kamu salahkan. Jangan kamu salahkan. Kamu pun pakai baju seperti itu untuk saat ini. Jangan ada yang menyalahkan kamu memakai pakaian seperti itu, karena menurut logikamu itu betul. Itu etika. Maka kamu disebut beretika. Saya pun disebut beretika ketika saya memakai ini. Cocok enggak dengan logika saya? Cocok. Maka saya pakai. Logika itu menghasilkan etika. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Misalnya, kamu pakai pakaian yang ketat, kamu tidak pakai jilbab, atau tidak memakai hijab, misalnya pergi keluar rumah, menurutmu itu betul? Sebentarnya kau bilang, ya, berarti betul menurutmu. Kamu tak ada yang bisa menyalahkan. Etika, karena di sana landasannya adalah logik, ya. Moral, maka etika adalah penilaian bersikap yang bersifat lokal atau masih disebut di bawah bagian daripada
disebut penilaian yang bersifat di bawah parsial lagi. Skopnya kecil, sempit. Maka menurut saya kereta saya misalnya Mio itu sudah bagus dengan saya, maka sudah cocok menurut saya. Jangan kau paksakan kereta saya itu mereknya Vario. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian moral setingkat lebih tinggi daripada etika karena dia kesepakatan yang dibuat, yang disepakati bersama oleh satu kelompok yang disebut dengan kelompok adalah kumpulan orang per orang. Jadi moral ini sudah lebih tingkat dia. Misalnya di kampus misalnya kampus itu dalam aturan alma maternya memakai alma mater warna biru misalnya. Ketika seseorang mahasiswa pergi ke kampus itu dalam sesuatu yang kondisi yang formal yang mewajibkan dia memakai pakaian alma maternya dengan alma mater warna biru, tapi dia tidak memakai alma mater warna biru, maka dia disebut tidak bermoral karena ada kesepakatan yang menghasilkan peraturan bahwa alma mater IPTS misalnya warna biru. Jangan lagi kau masuk menggunakan alma mater warna kuning misalnya, kamu disebut tidak bermoral. Nah, itu skopnya sudah agak luas daripada etika ini. Nah, kemudian apalagi contoh yang lain terkait dengan moral ini. Kamu disebut tidak bermoral ketika kamu orang Batak pergi ke Minang, kamu punya keturunan di sana, kau ambil garis keturunannya dari ayah. Karena yang dipakai di sana apa? Matrilineal, garis keturunan itu diambil dari ibu, bukan dari bapak. Dan misalnya kemudian sahabat-sahabat sekalian, setelah kamu mengetahui apa itu etika, apa itu moral, maka masuklah kita ke akhlak. Akhlak itu adalah penilaian baik buruk tingkah laku berdasarkan ajaran Islam. Apa ajaran Islam? Yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis inilah yang merupakan sumber penilaian daripada akhlak. Ya. Jadi akhlak dibagi menjadi dua, akhlak mahmudah, akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Yang kedua adalah akhlakul mahmudah, akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Ya, seyogyanya kalau kita umat Islam, konsep penilaian yang kita pakai adalah akhlak. Kenapa? Karena itu bersifat global atau universal. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam penilaiannya itu harusnya menggunakan akhlak karena dia global, universal. Nah, jadi akhlak ini mudah ketika dia misalnya tidak mendengar orang tuanya atau melawan kepada orang tuanya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma qawlan karima. Maka dia disebut tidak berakhlak atau akhlaknya itu akhlak tercela. Nah, ketika dia tidak pakai hijab keluar rumah atau memakai pakaian yang ketat, celana ketat misalnya, dia memiliki akhlak yang tercela karena dalam hadis Rasul disebutkan Rasul melaknat orang yang memakai pakaian yang menimbulkan bentuk tubuhnya. Hati-hati. Nah, jadi akhlak ini lebih luas daripada moral maupun tadi etika.
berpacaran misalnya. Apakah kamu memiliki pacar? Misalnya. Kalau kamu memiliki pacar, silakan putuskan. Kenapa? Karena dalam akhlak, dalam konsep penilaian Islam itu haram, salah. Apa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Kan? Walaupun ada pacaran yang di apa namanya istilahnya, ada pacaran syariah loh. Ada pacaran apa? Ya karena itu tidak ada dalam Islam. Maka yang punya pacar putuskan. Tunggu aku setelah tamat kita langsung nikah. Itu bilang. Ya. Oke. Jadi kamu sudah ketahui perbedaan antara akhlak, etika dan moral. Dan kamu juga tahu persamaan daripada akhlak, etika dan moral itu sama-sama merupakan konsep penilaian.